warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmi Septian dengan nomor NIM 12070116044. Saya dari Lokal Manajemen J semester 2 dan saya juga dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kepemerintahan Republik Indonesia. Nah, di mana pada video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengempu saya, yaitu Ibu DSPMT MSI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema lembaga negara Republik Indonesia. Nah, di mana susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen, yaitu kekuasaan yang paling tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan MPR. Nah, sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan yang paling tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan lembaga yang berkedudukan dan sejajar yaitu adalah Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, KY, dan DPD. Nah, selanjutnya fungsi dan wewenang Lembaga Negara Republik Indonesia. Itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan MPR, di mana MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian DPR juga bisa melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua, presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kemudian Presiden membuat undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih disebut dengan sebutan DPR, di mana anggota DPR itu dipilih melalui pemilu. Nah, fungsi DPR adalah fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. BPK, di mana BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuntungan negara. Nah, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Mahkamah Agung atau lebih dikenal juga sebagai dengan sebutan MA. Nah, MA merupakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Nah, MA juga yang membawahi peradilan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, di mana lebih sering disebut dengan sebutan MK. Nah, MK ini memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik, kemudian memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR. Nah, Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Kemudian lembaga yang terakhir itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, di mana Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, kemudian Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan selanjutnya dengan hubungan antara lembaga negara Republik Indonesia. menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penampilan lembaga negara yang diharapkan dengan mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan checks and balance
antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Nah, bentuk saling mengawasi dan saling imbang antara lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti diuraikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD. Nah, keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Nah, unsur keanggotaan DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila dilalui oleh pendapat DPR yang diajukan kepada MPR. Ketiga lembaga ini memiliki hubungan yang sangat erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas DPR dan DPD. Hubungan DPR dengan DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan kerja, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah menentukan undang-undang. Nah, kekuatan atau kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk untuk undang-undang anggaran atau yang lebih disebut dengan nama APBN. Nah, DPD juga berwenang untuk mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, kemudian pemberhentian presiden. Nah, DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan kepemerintahannya. Nah, apabila DPR dapat atau berpendapat bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usulan memberhentikan presiden kepada MPR. Nah, namun sebelumnya usulan tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilkannya. Nah, DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Yang ketiga yaitu hubungan DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Nah, ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Nah, di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Selanjutnya yang keempat itu adalah hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ketentuan tersebut
menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lainnya. Nah, dalam hubungannya dengan MK, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Nah, namun wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk gerasi dan rehabilitasi. Nah, sementara itu, untuk amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lainnya, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Nah, kemudian Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Nah, Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang terakhir yaitu hubungan MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Nah, menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang MK atau Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutuskan sengketa kewewenangan lembaga negara yang kewewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Nah, karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewewenangan, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh MK. Nah, dengan kewewenangan tersebut jelas bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Nah, hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antara lembaga negara atau apabila terjadinya proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Penjelasan video yang saya berikan mengenai skema sistem pemerintahan Republik Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.